nama saya Aan Mariani SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Yang saya hormati Ibu Eni Usmawati MPD selaku fasilitator dan Bapak Dede Kuswanda SPD MSI selaku pengajar praktik saya. Pada saat ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Ismi Siti Nur Ajijah SPD. Untuk melakukan tahapan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Nah, berikut ini kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan, Bagaimana keadaan hari ini Bu Ismi? alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Aan sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah Bu Ismi. Mohon maaf Bu Ismi, waktunya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Aan. Setelah kita bicarakan kemarin Bu Ismi, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi pengertian supervisi akademik itu sendiri adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang seperti Bu Ismi. Jadi nanti pada tahap supervisi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap praobservasi, observasi, kemudian pasca observasi ya. Nah, kira-kira seperti itu pelaksanaan untuk supervisi akademik ini. Nah, langkah pertama supervisi akademik. Jadi ini namanya itu yang disebut yang pertama itu berarti praobservasi ya. Kita bercakap-cakap ini tujuannya untuk sejauh mana melihat kesiapan Bu Ismi untuk pelaksanaan supervisi observasi Bu Ismi nanti ketika mengajar ya. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ismi percakapan ini apa yang ingin diharapkan oleh Bu Ismi dalam percakapan praobservasi ini? Karena percakapan ini sebelum saya melaksanakan mengajar dan disupervisi oleh Ibu kan, mungkin saya ingin memantapkan persiapan saya kembali, kemudian sehingga nantinya saya menjadi semakin siap untuk mengajar. Seperti itu Ibu. Ya, baik. Ya, jadi yang diharapkan oleh Bu Ismi itu lebih siap lagi. Iya. Bagus. Nah, kira-kira kapan Ibu Ismi ada waktu atau siap untuk melaksanakan pembelajarannya? Untuk pembelajarannya saya siap pada hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023 Bu Aan. Ya, bagus ya. Nanti Bu Ismi siap melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa itu. Baik, bagus ya Bu Ismi. Ini kan Bu Ismi itu kan guru kelas 6 ya? Ya, betul. Nah, nanti akan mengajar mata pelajaran apa Bu Ismi? Nanti saya akan mengajar secara tematik. Tema 7, subtema 2 tentang pemimpinku idola. Kemudian pembelajaran ke-1 dengan muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Itu Pak. Ya. Nah, kemudian materinya itu apa? Kebetulan dari 2 muatan pelajaran tersebut untuk PPKN ada 2. Pertama, nilai-nilai kepemimpinan dari seorang pemimpin dan juga pengimplementasian dari sila ketiga Pancasila dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Kalau untuk bahasa Indonesia, materi pokoknya itu tentang bahasa Indonesia. Tentang pidato maksud saya. Bagus ya. Jadi materi kepemimpinan, kemudian nilai-nilai sila ketiga dan pidato. Jadi nanti materi pelajaran yang akan diajarkan pada saat pembelajaran atau pada proses mengobservasi, muatan pelajaran itu PKN dan bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya.
Kemudian materinya itu seperti itu ya. Nah, dengan kaitan itu tujuan pembelajarannya itu apa, Bu Ismi? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri secara garis besar ada 3 ya, Bu Aan. Yang pertama dengan melakukan pengamatan dan juga diskusi, saya berharap siswa mampu untuk menyebutkan nilai-nilai kepemimpinan dari seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca teks Pamanku Lurah Idola, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan nilai-nilai dari sila ketiga dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Serta yang terakhir, dengan kegiatan mandiri serta penugasan, saya berharap atau siswa diharapkan untuk mampu merancang teks pidatonya sendiri secara benar, gitu, dengan struktur yang sesuai. Baik ya, baik, tujuan pembelajarannya sudah dijelaskan oleh Bu Ismi bahwa nanti siswa ini mampu memahami nilai-nilai kepemimpinan, kemudian nilai-nilai sila ketiga, dan kemudian nanti dalam tujuan pembelajaran kedua manfaatnya itu dalam pembelajaran kedua ya. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Ismi hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, apa saja sampai hari ini yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ismi? Baik, yang sudah saya persiapkan tentu RPP-nya sendiri sudah saya siapkan, yang memuat di dalamnya ada evaluasi, kemudian ada juga lembar untuk catatan saya sendiri. Selain itu saya juga telah menyiapkan bahan ajarnya. Bagus ya, bagus Bu Ismi. RPP-nya sudah disiapkan, kemudian materinya dan evaluasinya bagus. Untuk pembelajaran sendiri ada kendala tidak dari siswa? Kalau dari siswa, untuk siswa kelas 6 ya Bu, khususnya di kelas saya, selain dari tentu saja tingkat pemahaman mereka yang beragam, ada juga kendala dari segi kepercayaan diri. Jadi anak-anak itu tidak semuanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, malah cenderung rata-rata agak malu-malu kalau harus disuruh berpendapat. Selain itu, meskipun di kelas 6, mungkin karena lama COVID ya Bu, jadi belajar di rumah, orang tua tidak bisa mengontrol sepenuhnya bagaimana anak belajar, kemudian guru juga terbatas dalam melihat pembelajaran dan juga mengarahkan pembelajarannya karena daring. Jadi anak-anak kelas 6 sekarang ada beberapa yang mengalami kesulitan membaca, meskipun sudah bisa mengeja dan juga membaca per kata, tapi masih kurang lancar gitu Bu. Baik ya, bagus. Jadi yang tadi saya pahami Bu Ismi sampaikan bahwa memang ini berkaitan dengan kesiapan belajar ya. Jadi ada anak yang percaya diri, kemampuan membacanya itu tingkat cepat, sedang dan rendah ya. Baik, tadi pembelajaran sudah disiapkan dan konkret untuk pembelajarannya nanti ya. Bagus ya. Tadi sudah Bu Ismi jelaskan, itu bagus sekali, sudah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang dengan melihat kesiapan belajar dan strategi yang digunakan oleh Bu Ismi, penggunaan media tadi ya, dan dengan kesiapan belajarnya sesuai dengan kemampuan itu sendiri ya, kemampuan anak itu sendiri. Nah, saya melihat Bu Ismi ini sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Nah, ini sudah termasuk berarti ke pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau dalam pembelajaran ini ya Bu Ismi, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid seperti ini, karena Bu Ismi sudah merencanakan pembelajaran untuk kebutuhan belajar siswa. Nah, nanti pada tahap pelaksanaan pembelajaran kan ada bantuannya. Tuh, bantuannya seperti apa Bu Ismi? Bantuan pada siswa? Ya, pada siswa. Oh iya. Kalau untuk bantuan yang akan saya berikan kepada siswa terkait dengan proses pembelajaran, saya akan melihat kekhasan masalah dari setiap individu. Misal kalau anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca atau apa, saya akan mendampingi anak untuk membaca teks, karena nanti kebetulan di pembelajaran ada teks yang harus dibaca. Kemudian membantu anak untuk menyimpulkan apa isi dari bacaan tersebut. Itu kalau misalnya terkait dengan bacaan. Kalau misalnya kan tadi masalahnya juga ada terkait kepercayaan diri ya Bu. Saya akan mendorong anak untuk terus berani berbicara. Meskipun terkadang suaranya pelan atau seperti apa, saya akan terus dorong hingga nanti sedikit demi sedikit saya berharap ujungnya
siswa saya itu mampu untuk berpendapat tanpa ragu-ragu. Ya, bagus. Baik, bagus Bu Ismi, perencanaannya sudah direncanakan, bantuan yang akan diberikan sesuai apakah sampai saat ini perasaan yang masih kurang yang dirasakan oleh Bu Ismi? Perasaan yang masih kurang Kurang dari segi persiapan atau apa, Bu? Iya, perasaan-perasaan yang masih ada rasa kurang. Kalau jujur ya untuk pembelajaran sendiri sebenarnya hampir siap, hanya saja saya masih belum menentukan Bu untuk tema pidato yang harus yang harus dibuat oleh para siswa nanti, karena menurut saya harus menentukan tema agar nanti siswa mudah untuk merangkai pidatonya, karena menurut saya mencari tema pidato itu sebenarnya tidak semudah yang kita lihat, sehingga kita memberikan salah satu bantuan adalah dengan memfokuskan tema apa yang harus mereka buat seperti itu. Mungkin nanti ya Bu saya bisa. Baik ya. Baik, kapan Bu Ismi waktu yang akan melengkapi yang barusan benar-benar siap melaksanakan pembelajaran nanti hari Selasa? Kan Selasa kan pembelajaran itu pada hari Selasa ya Bu, tanggal 4. Berarti H-1 itu waktu yang benar-benar maksimal saya harus menyelesaikan semua persiapannya Bu. Iya, baik. Nah, sini apakah apakah nanti Bu Ismi memerlukan bantuan seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang tema ya Bu ya? Ya, tema. Perlu Bu, mungkin nanti saya kalau Ibu berkenan setelah sesi ini saya akan mengajak Ibu untuk berdiskusi, kita menentukan tema apa ya sekiranya yang baik atau yang tepat gitu untuk dijadikan sebagai tema dalam membuat pidato di kelas 6. Oke, insya Allah ya. Yang saya bisa pasti saya akan bantu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ismi mulai dari perencanaan dan bahan yang sudah disiapkan. Nah, strategi yang berkaitan dengan supervisi. Nah, ini terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Ismi dalam diri saya sendiri ya? Dalam diri. Pertama tentang kompetensi pedagogik mungkin ya Bu. Kan sebagai seorang guru kita harus memiliki salah satunya kompetensi pedagogi, yaitu tentang keilmuan anak, bagaimana cara membelajarkan seorang anak-anak. Saya ingin mengajar sesuai untuk tingkatan kognitif mereka, jadi kelas 6 seperti apa sih sebenarnya harus saya ajar, sehingga nanti tepat bukan hanya dari segi materi tapi juga dari cara penyampaiannya Bu. Selain itu saya juga dari segi kepribadian yang di dalamnya meliputi dengan emosional saya ingin semakin latih itu agar semakin matang Bu, karena sebagai pendidikan kita harus memiliki kepribadian yang dalam artian bukan kepribadian baik atau bagaimana ya, jelas kepribadian baik kita harus punya, tapi lebih kepada kita mampu dengan sesuai dan matang dalam menghadapi setiap kondisi yang kita hadapi di kelas. Baik ya, baik bagus Bu Ismi. Nah, pengembangan yang Bu Ismi itu yang pertama berkaitan dengan kemampuan mengajar. Nah, nanti berkaitannya dengan kompetensi profesional ya, pedagogik. Nah, selanjutnya tadi dikatakan untuk mengembangkan area pengembangan berkaitan dengan kompetensi ya, kepribadian. Iya, kepribadian kompetensi emosional Bu Ismi. Nah, ingin berupaya melatih dan mengembangkan siswa emosionalnya Bu Ismi ini berkaitan dengan kompetensi emosional pribadi. Nah, kira-kira kapan tercapainya? Kalau untuk ditanya kapan ya? Kalau untuk kapan sebenarnya saya tidak bisa menentukan kapan akan tercapainya. Tapi saya berusaha dari setiap pertemuan, dari setiap pembelajaran saya terus mengalami peningkatan, perbaikan seperti itu, sehingga dari hari ke hari kualitas mengajar saya juga menjadi semakin baik seperti itu Bu. Ya. Baik, bagus Bu Ismi. Berkaitan dengan strategi untuk mencapai area pengembangan itu dengan kompetensi profesional, pedagogi, kemudian emosional, pribadi maupun sosial. Nah, bagus sekali. Nah, disesuaikan dengan kesiapan belajar. Nah, terkait dengan bahan ajarnya Bu Ismi disesuaikan dengan kemampuan juga itu sendiri. Kalau dalam pembelajaran itu diferensiasi, itu namanya diferensiasi yang pertama itu diferensiasi konten ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau diajarkan itu yang termasuk kepada diferensiasi proses juga. Ya. Nah, itu juga yang tadi tingkat
cepat, sedang, dan rendah itu juga termasuk ke pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan atau pengelompokan. Nah, intinya hanya pembelajaran apa yang kita upayakan dalam pembelajaran, yaitu yang berpihak kepada murid ya. Ya, baik Bu Ismi, itu bagus sekali. Nah, semoga pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan, bisa dicapai secara maksimal apa yang tadi direncanakan. Nanti Bu Ismi setelah berbicara ini kita kita akan melaksanakan observasi pembelajaran ya. Setelah observasi pembelajaran nanti kita akan bertemu, kemudian kita akan bercakap-cakap kembali dan merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh Bu Ismi terkait pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian rencana pengembangan dan tindak lanjut ke depan itu Bu Ismi nanti kita akan bercakap-cakap lagi ya. Nah, seperti itu. Apakah ada yang mau disampaikan Bu Ismi? Cukup Bu Aan, alhamdulillah mengerti saja. Nah, baik. Mungkin nanti kita kolaborasi aja ya. Nah, mungkin kita akhiri percakapan sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan saya berharap nanti pasca observasinya berjalan dengan lancar ya Bu Ismi. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Coba sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa Ibu mau mengecek perlengkapan belajar kalian. Buku temanya sudah ada? Sudah. Buku catatan? Sudah. Boleh dikeluarkan, taruh di atas meja masing-masing. Keluarkan juga alat tulisnya. Angga, sudah ada belum? Sudah ada semuanya? Baik. Kalau sudah ada dan sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hafid, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Amin. Duduk yang rapi, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, kalian angkat tangan dan bilang hadir seperti biasa. Paham? Alami Nurbanin Kalasa. Hadir. Aisyah
Mana asin? Ada yang tahu tidak? Ini Ajara Eka Putri Mardotila. Elsa Marsiani. Iya, tidak ada, tidak hadir ya. Kemudian Ridan Ardiansyah. Ya. Habib Abdillah Sobarna. Hadir. Yendriani. Muhammad Fauzan Ardiansyah. Hadir. Muhammad Febri. Tidak ada. Iya, boleh. Terus Muhammad Hilmi. Hadir. Nuri. Hadir. Sheila Bajah Fadila. Sena. Hadir. Mana Sena? Ada yang tahu? Tidak. Kemudian Siti Askia. Siti Nabila. Siti Nuraini. Sakit ya? Tadi menghubungi ibu. Tiara. Ulfah Nurul Istiqomah. Yusef tidak masuk lagi. Jaki Hafid Adhar. Hadir. Dari 22 siswa yang hadir adalah 16 orang. 5 orang tidak hadir tanpa keterangan, kemudian 1 orang sakit. Nah, untuk itu dibiasakan kalau kalian berhalangan untuk hadir ke sekolah, jika tidak bisa menulis surat, maka kalian yang harus kalian lakukan bisa menghubungi ibu via WhatsApp. Paham? Baik, kalau sudah begitu, untuk hari ini kalian akan mempelajari tema 7, subtema 2 tentang apa coba? Dibuka buku tematiknya. Tema 7, subtema 2 tentang apa? Sudah? Tentang apa aja, Ra? Ya, pada subtema 2, tema besarnya adalah pemimpin idolaku. Kalian punya pemimpin idola? Punya. Kalau punya nanti kita akan bahas ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati serta berdiskusi, kalian diharapkan mampu menuliskan nilai-nilai kepemimpinan dari seorang pemimpin dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks Pamanku Lurah Idola, nanti ada teksnya di halaman 56, maka kalian diharapkan mampu menjelaskan nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila. Bagaimana bunyi sila ketiga? Indonesia. Tuh, bagaimana Angga sila ketiga? Persatuan Indonesia. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan mandiri serta penugasan, kalian akan Ibu minta untuk membuat susunan atau rangkaian dari teks pidato yang memiliki tema menjaga kebersihan. Paham? Jika sudah paham, coba Ibu mau bertanya dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, berarti pembelajaran ke-6, subtema 1, tema 7, kalian belajar tentang apa? Betul. Tangga nada diatonis minor dan apa Agni? Iya, dalam pekerjaan ya.
di mana profesi yang dijelaskan yaitu tentang pemadam kebakaran. Untuk hari ini, dengan apa yang akan kalian pelajari, Ibu harapkan selain memahami materinya, itu juga dapat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya dengan mempelajari tema 7, subtema 2, dan pembelajaran ke-1 ini? Kalian itu harapkan mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pemimpin itu bukan hanya seseorang yang memimpin suatu organisasi atau suatu daerah, melainkan kita pun adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Betul tidak? Nah, selain itu, kalian juga dengan mempelajari pembelajaran pada hari ini, kalian bisa melihat bagaimana pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari serta mengamalkannya dan mengambil manfaat dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Gitu. Dan terakhir, tentu saja kalian nanti kan kalau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian kelas berapa sekarang? Kelas 6. Lulus dari kelas 6 berarti kalian akan kemana? SMP. Iya, di SMP. Di SMP nanti kalian akan memiliki tugas-tugas berbicara di depan kelas, berbicara di depan guru, berbicara di depan halayak ramai. Nah, dengan mempelajarinya pada hari ini, kalian sudah memiliki modal untuk itu. Kalian bisa mulai berbicara secara tersusun dan tertata seperti itu. Paham? Baik, jika paham, sekarang Ibu mau bertanya. Yang mau menjawab nanti angkat tangannya. Paham? Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Seperti apa? Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Kita ulangi, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Kurang semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Sudah semangat. Untuk langkah pertama pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Coba, ada tidak di antara kalian yang memiliki idola seorang pemimpin, entah itu pemimpin organisasi ataupun pemimpin sebuah daerah, baik dari tingkat terdekat di lingkungan rumah seperti ketua RT, RW, lurah ataupun kepala desa, camat, bupati atau wali kota, gubernur, baik itu juga presiden. Coba acungkan tangan yang mau menyampaikan atau memiliki idola seorang pemimpin. Silakan. Acungkan tangan. Nuri, punya idola seorang pemimpin? Yang keras, sayang. Ibu sulit mendengar, teman-teman kalian juga nanti tidak mendengar. Punya. Siapa pemimpinnya? Iya. Siapa? Ridwan Kamil. Oh, Bapak Ridwan Kamil. Siapa itu Bapak Ridwan Kamil? Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Kenapa Nuri mengidolakan Bapak Ridwan Kamil? Karena Bapak Ridwan Kamil memimpin dengan baik. Oh, memimpin dengan baik. Kemudian apa lagi? Ada lagi tidak? Katanya teman kalian Nuri mengidolakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ada yang sudah bertemu dengan beliau? Atau sudah melihat beliau? Tahu kan gubernur kita yang mana? Bagus. Harus tahu ya, karena beliaulah yang memimpin daerah Jawa Barat. Kata Nuri mengidolakan Bapak Ridwan Kamil dikarenakan beliau mampu memimpin Jawa Barat
Baik, itu menurut Nobri. Coba ada lagi tidak yang mengidolakan pemimpin? Boleh, Lura. Sok. Tidak? Untuk. Ada yang mengidolakan lagi tidak? Angkat tangannya. Baik, cukup Doi saja. Sekarang mungkin kalian malu ataupun merasa tidak percaya diri untuk berbicara, tidak apa-apa. Kita belajar sedikit-sedikit di sini. Bagi kalian yang belum nyaman untuk berpendapat, maka sekarang Ibu akan melanjutkan untuk memberikan tugas. Silakan coba kalian tulis nama pemimpin, salah seorang pemimpin yang kalian idolakan, yang kalian ketahui. Misal nama pemimpin siapa? Kemudian hal apa saja yang membuat kalian mengidolakan pemimpin tersebut? Ya boleh dari sifatnya, boleh dari etos kerjanya atau apapun itu boleh sekalian. Paham? Kemudian setelah kalian menuliskannya, kalian akan Ibu minta untuk menyampaikan satu persatu ke depan kelas tentang siapa yang kalian tulis, dan teman-teman lain akan menulis apa saja atau siapa saja pemimpin yang diidolakan dan alasannya kenapa. Seperti itu ya. Paham? Jika paham, Ibu akan berikan waktu bagi kalian selama 15 menit. Cukup? Untuk menuliskannya. 15 menit dimulai dari sekarang. Maisra. Ya. Dewi, sok, serah. Boleh. Ditulis ya. Sifat baik. Apalagi kenapa enggak memilih Pak Jokowi? Jujur tidak kita enggak Pak Jokowi. Ya, tulis. Jujur. Baiknya jujur. Tapi siapa? Dia Presiden Jokowi rupanya. Sudah 15 menit. Kalian sudah beres mengerjakan tugasnya? Sudah. Baik, kalau sudah seperti yang telah Ibu sampaikan barusan, sekarang Ibu akan meminta setiap orang dari kalian untuk menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Kemudian teman-teman yang lain menuliskan
yang disebutkan oleh teman kalian serta alasan apa saja yang membuat pemimpin tersebut mereka idolakan. Paham? Paham. Coba ibu akan panggil dulu yang pertama Ajahra. Ya, silakan Ajahra Bapak. Sudah Ajahra? Yang keras ya, biar terdengar sampai belakang. Nama pemimpin saya adalah Bapak Ridwan Kamil. Alasannya karena Bapak Ridwan Kamil memimpin dengan jujur dan baik, selalu membantu orang yang kesusahan. Bapak Ridwan Kamil sangat baik, sifatnya lemah berkenan. Jadi alasan Ajahra mengidolakan Bapak Ridwan Kamil tadi karena apa? Karena apa Angga? Karena tidak baik. Tidak baik. Coba ada yang masih ingat tahu sama? Karena Membantu orang susah. dia jujur dan Tidak baik. kita tulis di sini nilai itu jujur dan baik merupakan salah satu nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil. Tadi juga Ajahra menyinggung tentang Bapak Ridwan Kamil yang memiliki simpati tinggi ya. Berarti tulis di sini. Bersimpati, berempati saja ditulisnya ya. Berempati tinggi. Apa itu berempati tinggi? Maksudnya ada perasaan, saling merasakan kalau misalnya orang lain tertimpa bencana atau kesusahan, kita merasa ikut sedih, ikut merasakan. Itu yang dimaksud dengan berempati tinggi. Selanjutnya coba ibu minta Hilmi untuk ke depan. Silakan sebutkan siapa pemimpin yang idolakan dan apa alasannya. Nama pemimpin yang saya idolakan Joko Widodo. Hal yang membuat saya mengidolakan Bapak Joko Widodo sebab dalam memimpin rakyatnya jujur dan adil. Dia jujur dan adil. Tadi kata kuncinya adalah jujur dan adil. Karena jujur sudah ada, maka ibu akan tulis poin keadilannya saja. Siapa Bapak Joko Widodo itu? Presiden Republik Indonesia. Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Ajahra dan Ajahra. Selanjutnya, Muri. Ya, Yang saya idolakan adalah Bapak Ridwan Kamil. Alasan mengidolakan Bapak Ridwan Kamil karena Bapak Ridwan Kamil memimpin dengan baik, bersabar, jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab, dan selalu membantu atau menolong orang dan selalu memikirkan rakyatnya. iya berarti apa tadi pertama? Coba sebutkan lagi. Memimpin dengan baik, bersabar, jujur, amanah, disiplin. Memimpin dengan baik ini sudah ada. Jujur sudah ada juga. Amanah. Coba siapa yang tahu arti amanah? Ajungkan tangan. Apa itu yang dimaksud dengan amanah? Apaan? Amanah. Apa? Iya. Yang keras ya? Dapat dipercaya. Betul, Nak. Itu amanah adalah dapat dipercaya.
Widodo. Untuk yang selanjutnya, baik, semuanya sudah ke depan. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Dari apa yang kalian paparkan, kita menemukan ada 9 nilai kepemimpinan yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Yang satu, katanya apa? Jujur. Jujur. Kedua, baik. Ketiga, berakhlak tinggi. Keempat, adil. Kelima, disiplin. Delapan, sembilan, tidak sombong. Ya, itu apa berdasarkan apa yang telah kalian sampaikan di depan kelas. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk membuat karya kelas menggunakan karton nanti, pengerjaan di luar pembelajaran. Kemudian kalian buat tabel nilai kepemimpinan dan kalian hias sedemikian rupa. Nanti akan dipajang di dinding kelas. Nah, untuk yang selanjutnya, silakan. Tapi bentar, kalian paham dengan tugas yang tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Jika tidak ada, kita lanjut ke muatan selanjutnya. Coba dibuka halaman 56. Ada? Ada apa di sana? Lura idola. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 7 menit untuk membaca. Cukup tidak? Cukup. Jika cukup, silakan membaca dimulai dari sekarang. Membacanya di dalam hati saja ya. Baik. Sudah membacanya anak-anak? Sudah. Judulnya apa? Teksnya judulnya? Pamanku Lura idola. Pamanku Lura Idola. Tentang apa teks tersebut? Bercerita tentang apa? Tentang apa, Agni? Agni, membacanya sudah? Tentang apa? Iya, seorang lurah yang menyisakan yang keras, seorang lurah yang jadi bercerita tentang seorang lurah yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, karena beliau adalah lurah yang nantinya pemimpin di suatu kelurahan. Berdasarkan teks di atas, ada beberapa nilai sila ketiga yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bersama apabila diperlukan. Dalam teks tersebut, pamannya Badi yang seorang lurah menyisihkan sebagian gajinya untuk membangun balai belajar, berarti mampu berkorban ya. Dan yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Coba ibu tanya, Paujan, bangga tidak menjadi warga Indonesia? Bangga. Harus bangga ya terlahir dan besar di Indonesia itu. Kenapa?
negara kita adalah negara yang kaya sumber dayanya. Istilahnya kita mau lautan, kita punya lautan yang luas. Kita mau pegunungan, kita punya pegunungan juga. Seperti itu. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu merupakan semboyan negara kita. Dan yang terakhir adalah memajukan persatuan bangsa. Untuk selanjutnya, coba kalian analisis di lingkungan sekitar kalian, khususnya di sekolah, nilai-nilai persatuan yang kalian temukan. Kemudian kalian tulis dan sebutkan apa manfaat dari nilai-nilai tersebut. Paham? Jika paham, nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran selesai ya. Karena selanjutnya ibu akan memberikan penugasan kepada kalian tentang membuat teks pidato bertema apa? Ada yang masih ingat? Apa aja ya? Iya, menjaga kebersihan. Suatu teks pidato pada umumnya yang baik harus memiliki struktur sebagai berikut. Struktur teks pidato. Satu, ada salam pembuka. Kemudian ada pembuka. Ada inti. 4, penutup. 5, salam. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kalian sudah melihat beberapa contoh teks pidato. Nah, selanjutnya kalian membuat teks pidato dengan urutan strukturnya sebagai berikut. Temanya menjaga kebersihan. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Jika tidak ada, mari kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Berarti tugasnya ada 2 ya? 3 dengan tadi dari Bu ya. Pertama membuat apa? Karya kelas. Kedua membuat menulis. Ya, betul. Apa? Menulis nilai-nilai sila ketiga di lingkungan sekolah dan yang terakhir apa? Membuat teks pidato. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, coba ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Coba Siti Azkia. Yang keras saya biar terdengar oleh teman-teman. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Kemudian kemudian tentang sila. Iya, sila ketiga Pancasila. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah pembelajaran yang menyenangkan? Menyenangkan. Kalian paham dengan materinya? Paham. Coba ada yang harus diperbaiki tidak? Tidak. Jika tidak, maka pembelajaran ini sudah dapat diakhiri. Sebelum kita pulang seperti biasa berdoa dulu. Tapi silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ismi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ani sendiri? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ismi. Kemarin kebetulan Ibu telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan kunjungan supervisi kelas pada kelas 6 itu ya, tentang pembelajaran 7 subtema 2 ya, tema 7 subtema 2 pembelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas Ibu ya. Saya melihat sudah sangat baik, pembelajarannya sudah berdiferensiasi yang dilakukan ya. Kemudian hasil evaluasinya sudah baik, nah semua sudah bisa. Kemudian pencapaiannya mulai dari perencanaan, media dan pengelolaan lainnya sudah bagus ya. Nah, menurut Bu Ismi ya, dari proses pembelajaran kemarin ya, apa tujuan pembelajaran Ibu Ismi yang diharapkan sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran kemarin kan fokusnya ada 3 ya, bahkan tentang nilai-nilai kepemimpinan, terus bagaimana siswa menjelaskan tentang nilai persatuan, dan siswa mengonsep pidatonya sendiri. Alhamdulillah untuk sebagian besar anak-anak di kelas 6 sudah bisa melakukannya. Mungkin hanya ada 1 atau 2 siswa yang agak kesulitan, tapi sebagian besar sudah. Jadi alhamdulillah saya katakan tujuannya tercapai. Ya baik, berarti alhamdulillah tujuannya sudah tercapai ya. Tadi apa yang dikatakan oleh Ibu. Nah sekarang hal-hal yang sudah baik ya terkait praktek pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ismi, itu hal yang sudah baik itu apa? Kalau menurut penilaian saya sendiri ya Bu, kan masalah di kelas 6 itu anak-anak agak sulit untuk mengemukakan pendapat. Kepercayaan dirinya belum tinggi juga anak-anak. Tetapi pada pembelajaran kemarin saya rasa anak-anak sudah mulai mampu untuk menunjukkannya sedikit demi sedikit karena saya dorong kan. Dan ya alhamdulillah anak-anak juga meskipun belum seaktif yang seharusnya mungkin, tapi dalam pembelajaran anak-anak bisa mengikuti prosesnya dengan baik dan kondusif. Ya berarti hal yang baiknya itu ya yang barusan disebutkan. Nah kemudian pada saat melaksanakan proses pembelajaran, nah yang menjadi kekuatannya ya sehingga yakin bahwa tujuan pembelajaran yang dikatakan itu akan berhasil. Kalau menurut penilaian, kembali lagi ya ini menurut penilaian saya sendiri Bu sebagai guru yang mengajar di kelas, yang menjadi kekuatan dalam pembelajaran kemarin adalah saya bisa mendorong anak-anak untuk berani berpendapat, berani mengacungkan tangan dan sebagainya. Selain itu saya juga bisa mendorong anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan efektif. Baik ya, berarti sudah sesuai dengan tujuannya. Nah di sini menurut Bu Ismi adakah tahapan yang belum tercapai atau belum dilaksanakan sampai pembelajaran kemarin ya? Walaupun tadi sudah dikatakan sudah tercapai ya selama pembelajaran kemarin yang gimana? Kalau berdasarkan di langkah-langkah RPP yang saya buat, alhamdulillah untuk langkah-langkahnya untuk pembelajarannya misalnya sudah terlaksana. Mungkin malah ada beberapa tambahan seperti kan saya tidak mencantumkan adanya ice breaking di RPP, saya lakukan di tulisan ibu dan seperti itu Bu. Baik ya, ada ya. Nah ya mungkin udah ya, terima kasih ya. Dari saya ini mungkin saya akan mereview atau merefleksikan ya. Nah mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Bu Ismi, terutama pada pengembangan kompetensi. Nah terlepas pada kemampuan kita ya yang untuk memimpin siswa, terutama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Yang mungkin baik, terima kasih ya Bu Ismi atas ya dari awal sampai dari pra observasi, kemudian observasi sampai pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bu Ismi yang sebesar
sebesar-besarnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.